Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 18 Desember 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja memasuki masa Advent keempat. Yesus lahir dari Maria, tunangan Yusuf, anak Daud. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Immanuel. Kami mohon, bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran dan penyertaannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa. Bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mempersiapkan diri pada masa Advent selama 3 minggu untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja mengarahkan kita supaya kita meyakini bahwa peristiwa kelahiran Yesus adalah sebuah sejarah kehidupan, sejarah keselamatan, sejarah penyertaan Tuhan bagi kehidupan manusia. Tokoh-tokoh yang disebut dalam kelahiran Yesus sudah mulai ditegaskan. Yesaya menyebut bahwa seorang perawan akan melahirkan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Maria ibu Yesus, Yusuf dan Elisabet, saudari Maria, adalah pribadi-pribadi yang dipilih Allah untuk menjadi sarana keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita semakin dikuatkan dalam daya kehidupan batin spiritual kita, supaya kita mampu menerima Dia yang akan lahir dengan hati yang penuh sukacita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudari, Matius mengungkapkan bahwa Yusuf seorang pribadi yang tulus. Ketulusan Yusuf itu
tampak dalam sikap bagaimana Santo Yusuf mau mendengarkan suara Allah yang disampaikan oleh malaikat melalui mimpi. Saudara-saudari, Maria mengandung. Yusuf tidak mau mencemarkan tunangannya itu dan ia hendak menceraikannya secara diam-diam. Saudara-saudari, bagi Yusuf rencana dan kehendak Allah menjadi yang utama dalam hidupnya. Tuhan menjadi prioritas utama. Ia rela untuk mengubur serta membuang jauh-jauh rencana dan kehendaknya sendiri. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan ingin manusia memperoleh keselamatan melalui kehadiran Immanuel yang lahir melalui Maria. Semua itu menjadi nyata karena peran Yusuf yang mau mendengarkan rencana Tuhan dalam mimpinya. Bagaimana dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian kita belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan melalui peran Santo Yusuf. Kita juga belajar bagaimana menjadi pribadi yang tulus, menjadi pribadi yang taat dan setia, menjaga kehidupan keluarga, seperti Bapak Yusuf menjaga Maria dan anaknya. Ia pun bersyukur diberi kesempatan untuk menjadi bapa yang baik hati, dan diberi kesempatan untuk memberikan nama bagi anaknya, yaitu Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas tugas panggilan hidup dari Tuhan Allah. Melayani di dalam gereja, serta mengabdi di dalam kehidupan berbangsa. Jadilah orang Katolik yang hadir di tengah kehidupan masyarakat, meneruskan warta sukacita dari gereja yang bersumber dari perintah-perintah Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah menerima jaminan penebusan abadi. Semoga dengan semakin dekatnya hari keselamatan, kami semakin giat menyiapkan diri agar pantas merayakan misteri kelahiran Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.